Kemudian selanjutnya adalah preoperatif radiograph findings. Nah, sebelum kita melakukan akses ataupun preparasi, kita harus lihat dulu nih diagnostik foto diagnostiknya ya, foto radiograf diagnostik. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk membantu kita melihat keadaan dari kanalnya, dari saluran akarnya. Apakah saluran akarnya buntu, apakah kanalnya ada berapa jumlah saluran akarnya, apakah satu, 2, kemudian apakah ada kelengkungan, atau apakah ada percabangan seperti ini, kemudian apakah ada pulpstone, apakah sebelumnya sudah pernah di PSA, dan untuk akses dia juga bisa membantu. Jadi kita bisa tahu nih, kita masukin bur kita sedalam apa, bisa dikira-kira ya, sampai ke dasar kamar pulpanya sejauh apa sih burnya tenggelam gitu ya. Dan yang paling penting adalah untuk menghitung panjang kerja estimasi. Apa sih panjang kerja estimasi? Panjang kerja estimasi adalah jarak dari titik acuan ke apex dikurangi 2 mili pada radiograf diagnostik. Apa sih titik acuan? Titik acuan ini biasanya ada di bagian yang paling terlihat ya. Contohnya adalah cups bukal atau incisal edge untuk gigi anterior. Nah, titik acuan ini tidak boleh berubah dari teman-teman awal mulai akses sampai sudah selesai obturasi. Ya, jadi kalau misalnya mau dilakukan reduksi oklusal, ya itu harus dilakukan sebelum kita melakukan akses atau sebelum kita melakukan penjajakan. Nah, terus kenapa sih dikurangin 2 mili ya? Dikurangin 2 mili ini untuk distorsi ya, seperti yang kita tahu, ronsen kan ada distorsi ya, walaupun distorsinya periapikal tidak begitu besar, tetapi dia tetap ada distorsi, sehingga untuk mengkompensasi distorsi kita lakukan pengurangan 2 mili. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan asepsis dan anestesi untuk gigi yang vital ya. Nah, asepsis bisa kita lakukan dengan menggunakan povidone iodin, bisa pasien yang kumur-kumur atau bisa kita olesi dengan povidone iodin ya. Kemudian kita lakukan anestesi. Nah, untuk anestesi sendiri menggunakan anestesi lokal ya untuk gigi anterior dan posterior untuk rahang atas bisa dengan menggunakan infiltrasi. Kemudian untuk rahang bawah posterior bisa menggunakan blok ya. Sedangkan untuk anteriornya bisa menggunakan infiltrasi. Tetapi ingat, untuk anestesi untuk PSA ya, kita cukup melakukan anestesinya itu ada di mengenai syaraf giginya saja. Jadi tidak perlu untuk lingual dan tidak perlu untuk bukalnya. Jadi kalau misal di atas kita cukup lakukan infiltrasi di area muka bukal vault aja, tidak perlu mengenai area palatal. Sedangkan untuk yang di bawah itu cukup yang di misalnya blok ya, di blok aja, tapi bloknya kan kita kalau blok biasanya narik 2 kali ya. Jadi masuk full, kemudian kita tarik setengah untuk mengenai nervus lingual. Nah, untuk nervus lingual itu nggak perlu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan paling penting nih, kita masuk ke triad endodontiknya itu open access atau preparasi atap kamar pulpa. Nah, sebelum kita melakukan akses, kita perlu tahu dulu nih regangan kavitas dari masing-masing gigi ya. Nah, regangan kavitas sendiri itu disesuaikan dengan bentuk internal dari kamar pulpa. Nah, selain dari kamar pulpanya, kita perlu tahu juga mengenai anatomi yang ada di saluran akar. Jadi, saluran akar itu ada foramen apikal, ada tanduk kamar pulpa, ada atap kamar pulpa, kemudian ada aksesoris kanal, lateral kanal, dan sebagainya. Nah, anatomi saluran akar itu nggak cuma lurus-lurus aja ya, ada juga anatomi saluran akar yang dia ada ramifikasi atau ada percabangannya seperti ini. Nah, Wayne itu mengklasifikasikan root canal anatomi menjadi 4 tipe, yaitu yang tipe 1 kalau dari bagian koronal sampai bagian akar itu hanya 1, kemudian tipe 2 apabila dia dari koronal itu ada 2, tapi dia menyatu di apikal menjadi 1. Kemudian tipe 3 apabila dia dari awal 2 ya sampai ujung 2 juga. Dan tipe 4 apabila dia awalnya 1 kemudian kepecah menjadi 2. Ini kalau menurut Wayne. Tapi teman-teman mungkin lebih seringnya lihatnya atau dengarnya yang ini ya, yang menurut Vertucci. Kalau Vertucci dia tipe 1 dan tipe 2-nya sama ya dengan yang ada di Wayne. Tapi perbedaannya di tipe 3 ini dia awalnya 1, kemudian menjadi 2, kemudian dia menjadi 1 lagi. Jadi 1 2 1. Ya, kemudian tipe 4-nya ini sama dengan tipe punya Wayne tipe 3 dan tipe 5-nya ini sama dengan Wayne tipe 4. Ya, kemudian dia ada yang tipe 6 di mana dia awalnya 2,
kemudian menyatu menjadi satu, kemudian kepisah lagi menjadi dua. Dan ada tipe 7, di mana dia awalnya satu, kemudian menjadi dua, menjadi satu lagi, kemudian menjadi dua lagi. Dan yang terakhir adalah tipe 8 yang dari awal itu memang 3 saluran akar. Kemudian foramen apikal sendiri itu tidak selalu berada di bagian ujung. Jadi foramen apikal bisa berada di samping seperti ini, kemudian bisa berada di lurus seperti ini, atau dia melalui atau melewati dua double kurvatur. Jadi kurvatur ke sana dan kurvatur ke sebelah sini. Gitu ya. Oke, nah kita harus tahu dulu nih masing-masing anatomi dari setiap gigi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar kita tidak salah ya dalam melakukan preparasi saluran akar. Nah, kita perlu tahu yang pertama adalah panjang rata-rata. Buat apa sih tahu panjang rata-rata? Fungsinya adalah untuk tahu ini gigi ada kelainan atau enggak. Atau misalnya kita berada bekerja di area yang tidak ada ronsen ya, kita bisa mengkira-kira panjang kerja dari saluran akar tersebut. Atau misalnya ronsen kita menunjukkan giginya ternyata cuma 15 mili. Ini kesalahan ronsen apa memang giginya 15 mili karena kan rata-ratanya harusnya 22 mili, misal seperti itu ya. Yang pertama adalah I1 maksila. I1 maksila ini memiliki panjang rata-rata gigi 22,8 mili. Kemudian dia memiliki satu akar dengan kamar pulpa yang berbentuk ovoid ya, ovoid ke mesiodistal. Kemudian kamar pulpanya itu berada di tengah-tengah dengan 75%-nya itu lurus dan dia memiliki aksioma atau regangan kavitas. Ini yang perlu teman-teman tahu ya, aksioma. Ya, dia aksiomanya ini segitiga dengan dasar berada di insisal H dan ujung puncaknya berada di singulum. Untuk I2 maksila itu dia berada di panjang rata-ratanya 22,5. Kemudian dia bentuk kamar pulpanya mirip dengan I1 maksila namun lebih kecil. Kemudian dia memiliki 55%-nya itu memiliki kurvatur ke arah distal, sisanya dia lurus ya. Kemudian aksiomanya dia ovoid atau rounded triangle dengan biasanya dia lebih kecil dibandingkan dengan I1 maksila. Kemudian caninus maksila ini memiliki panjang rata-rata 26 mili dengan dia merupakan gigi dengan kamar pulpa paling besar pada akar tunggal dan dia 30%-nya memiliki kurvatur ke arah distal, namun sisanya lurus dengan aksiomanya bentuknya seperti ini, bulat ya, ovoid ya, sesuai dengan kamar pulpanya. Nah, bagaimana untuk aksesnya? Tahapan open aksesnya pada gigi anterior maksila itu kita lakukan tegak lurus terlebih dahulu, sejajar dengan tegak lurus dengan bagian lingual dari giginya. Kemudian setelah dia sudah menyentuh dentin, dilakukan sejajar dengan sumbu gigi. Kemudian sampai terbuka ke pulpa, kemudian kita angkat bagian atap kamar pulpa yang masih tertutup bisa dengan menggunakan safe and bore.